Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa kabar sore hari ini? Ya, semoga kita diberkati Tuhan. Sore hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kita pulang bawa sesuatu tentunya daripada Tuhan bagi diri kita, keluarga kita. Percayalah Tuhan Yesus mengasihi semua saudara-saudaraku. Nah, kita akan melihat tentang pelayanan, ya. Ini memang tidak terlalu populer, tetapi ini berangkat dari tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita menjadikan ini sebuah tema untuk sepanjang tahun ini. Kami membahasnya di pastoral untuk disampaikan kepada saudara-saudara, ya. Ayat dasarnya tetap sama di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan, apa jawabnya? Tidak ada yang sia-sia. Ya. Percayalah saudaraku, apa yang saudara kerjakan bagi Tuhan, ya, entah itu pelayanan di gereja ataupun dalam keseharian saudara. Kalau pelayanan di gereja, tentunya saudaraku begitu sempit kita bisa melayani di tempat ini. Tetapi kalau saudaraku jadikan pekerjaan saudara itu sebagai sebuah pelayanan dan saudara menempatkan pekerjaan itu adalah mimbar saudara, ya, di mana saudara bisa mendedikasikan pekerjaan saudara untuk Tuhan. Saudara, apa yang saudara lakukan untuk Tuhan, saudara harus percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada yang sia-sia. Nah, kita akan masuk ke dalam fokus ini tentang kekristenan yang dewasa. Ya, kekristenan yang dewasa adalah kekristenan yang melayani. Kekristenan yang dewasa adalah kekristenan yang melayani. Saya ingin bertanya dulu kira-kira. Dewasa ini bukan dewasa secara fisik, ya. Dewasa, maksudnya dewasa dalam kerohanian. Dalam kerohanian, pasti orang itu tidak mau terus dilayani. Pastilah orang itu tidak mau terus seperti anak-anak, ya, dia ingin menunjukkan bahwa dia dewasa, dia sudah tidak bergantung lagi, tidak bergantung kepada pelayanan seseorang, tetapi sekarang dia adalah orang yang dewasa, artinya aktif, dia melayani, memberikan pelayanannya. Nah, inilah saatnya saudaraku, kekristenan kita harus bertumbuh dewasa. Kalau saudara lihat zaman ini, hari-hari gini, ya di mana-mana, saudaraku, baru tahun ini kayaknya banjir itu di mana-mana. Di Indonesia khususnya, baru bicara tentang Indonesia, belum tentang berbagai-bagai tempat. Kalau saudara lihat hari-hari ini, ya begitu mengerikan saudaraku, penggenapan demi penggenapan firman Tuhan, itu sudah mulai, titik-titik terang itu sudah mulai. Kita lihat dengan jelas bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, itu pasti akan digenapi. Ya, pasti akan digenapi, di mana kita mempersiapkan masuk ke dalam meterai, di mana pembukaan meterai yang ke-5 atau yang ke-6, bencana global, bencana menyeluruh, ya, di berbagai-bagai tempat. Kalau kita melihat sekarang bencana di satu tempat itu bisa dibantu oleh negara-negara yang mungkin tidak terkena. Tetapi sekarang kalau saudara lihat, bencana-bencana itu mulai global terjadinya. Ya. Orang di Arab Saudi aja yang tidak pernah banjir,
Saudara saksikan sendiri. Waduh, bisa banjir di Arab Saudi sana. Nah, itu artinya, mari waktu-waktu ini kita gunakan dengan seefektif mungkin, seefisien mungkin. Untuk kita boleh bertumbuh dalam kerohanian kita untuk menjadi dewasa. Ya, status kita bukan lagi anak-anak. Ya, kalau saudara masih anak-anak, cepatlah saudara bertumbuh dalam kerohanian, dalam iman saudaraku. Ya, rajin-rajinlah banyak-banyak baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, banyak-banyaklah kita bersekutu dengan Tuhan juga. Itu modal kita, saudaraku, menghadapi dunia ini, menghadapi kenyataan di dalam dunia ini yang tidak mudah. Apa yang dapat saudara andalkan? Ya, kalau saudara andalkan Tuhan, ya itu kita bisa tetap teguh seperti firman Tuhan katakan, berilah teguh, jangan goyah, ya percayalah apa yang saudara perbuat di dalam Tuhan, usahamu tidak sia-sia. Nah, mari kita melihat 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Ini status kita ya. Status kita, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya, waktu kita kanak-kanak, jelas ya. Yang kita lakukan seperti ini. Ya, berpikir, berkata-kata, merasa seperti kanak-kanak. Nah, tetapi firman Allah berkata, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, ya menjadi dewasa. Apa yang kita lakukan kalau sudah menjadi dewasa? Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu setelah aku dewasa. Inilah kita ya saudara-saudara. Kalau saudara sudah merasa dewasa, kita mulai meninggalkan kata-kata seperti anak-anak, perasaan seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak, di mana semua itu kita perlu dilayani. Ya, kita perlu bergantung sama orang. Tetapi ketika kita sudah dewasa, firman Allah berkata, kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau minggu lalu, kalau tidak salah, sore hari disampaikan oleh wakil gembala kita, ya, dia berikan gambar istri dan anaknya. Ya, anaknya yang kecil. Anak yang pertama dan yang kedua. Nah, dia katakan anak-anak itu ya anak-anak, dia belum bisa berbuat banyak, berbuat apa untuk berkontribusi, ya. Dia belum bisa melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia bergantung kepada orang lain. Nah, tetapi kalau wakil gembala kita katakan, kalau sebelahnya istrinya itu yang wanita yang dewasa, ya dia tidak seperti lagi anak-anak, dia tidak seperti tidak bersikap lagi seperti anak-anak. Nah, itulah saudaraku, kalau saudara sudah dewasa, maka kita akan meninggalkan sifat kanak-kanak itu, ya. Nah, kekristenan yang dewasa ini adalah kekristenan yang siap melayani, yang siap melayani Tuhan. Ada tiga tahapan di mana kalau kekristenan seperti tahapan perkembangan anak, yang pertama tentunya bergantung. Kita bergantung, itulah dependent. Ya. Kalau saudara senang belajar psikologi tentunya tahu hal ini, dependent. Yang kedua, tahap mulai bisa mandiri, ya. Dia bisa mandiri. Itulah tahap independen. Tahap mandiri, dia bisa mandiri, tetapi orang-orang yang independen masih bebas, dia tidak bisa berkontribusi, dia tidak terlalu banyak berkontribusi. Tetapi kalau orang yang interdependen, nah itulah orang-orang dewasa. Dia bisa mandiri, dia bisa dependent, dia bisa independen, dia bisa juga berkontribusi.
memberikan apa yang dia bisa dia rasakan bahwa dalam kedewasaannya dia bisa memberikan kontribusi kepada orang lain. Nah, saudaraku, kita perlu sampai ke situ kerohanian kita. Ya, kita ceklah masing-masing. Apakah saya ini masih anak-anak yang selalu bergantung kepada orang, yang harus diingatkan kalau mau kebaktian, yang harus diingatkan berdoa, yang harus selalu diingatkan baca Alkitab. Berapa banyak yang seperti itu? Lambaikan tanganmu, saudara. Itu berarti masih? Semua harus diingatkan. Kalau dia sudah mulai dewasa, dia bisa berkontribusi. Dia tidak usah disuruh-suruh lagi. Dia bisa tahu jadwalnya, bangun pagi, dia berdoa terlebih dahulu sebelum beraktivitas, dia berdoa. Dia mau makan walaupun di tengah keramaian orang, dia tetap berdoa. Dia tidak malu. Dia tidak usah diingatkan lagi, kebaktian hari ini, kamu belum kebaktian pagi, jadi ada waktu sore, datanglah. Tidak usah diingatkan lagi. Kalau dia sudah dewasa benar, dia bisa melayani orang lain, dia tidak usah diingatkan, dia bahkan menjadi sebagai orang pengingat. Dia bisa mengingatkan orang lain, ayo kebaktian yuk, ayo bareng-bareng yuk, tak jemput ya. Itu orang dewasa. Kira-kira di manakah saudara? Masih diingatkan? Ayo. Ya, kita jawab sendiri. Ya, inilah orang-orang yang mau dewasa ya. Dia bisa mandiri, dia bisa berkontribusi juga. Nah, kalau kekristenan yang dewasa itu dia siap berkurban dan berkorban. Ya, dia siap berkurban dan berkorban. Kenapa saya katakan berkurban dan berkorban? Nah, kalau kita lihat terjemahan baru edisi yang kedua itu ada perbedaan antara berkorban dan berkurban. Berkurban itu memang ada sesuatu yang kita kurbankan, yang kita berikan. Ada sesuatu yang kita berikan dari diri kita. Ya, misalnya uang kita, misalnya waktu kita itu berkurban. Sampai ini berkorban. Berkorban itu artinya apa? Berkorban itu bahkan nyawanya sendiri pun itu menjadi taruhan harga yang dia berani bayar untuk melayani Tuhan. Jadi memang benar-benar kekristenan yang melayani ini kekristenan yang dewasa. Ya, sudah bisa melayani. Wow, saudaraku, kalau kita lihat kualitas pelayanan di kita, ya, saya berdoalah supaya semakin meningkat. Amin. Amin para pelayan-pelayan. Wow, kita belum dituntut dengan pengorbanan kita, kurban kita. Apalagi dengan korban diri kita. Ya, korban perasaan. Saudara, coba kalau saudara perhatikan asar-asar kita. Ya. Ada jemaat kan maunya duduk dipilih sendiri. Kadang-kadang kalau sudah penuh susah diarahkan. Nah, mereka, ini tugas mereka sebenarnya. Tapi mereka harus selalu bersikap baik terus dengan saudara. Sampai itulah pengorbanan mereka. Ya, pengorbanan mereka. Kadang-kadang ada anak-anak kecil yang disuruh bisa dipindahkan keluar. Wow. Mereka berkorban. Ya. Belum lagi kalau korban perasaan. Nah, inilah pelayanan, saudaraku. Apakah saudara sanggup sudah untuk sampai ke tahap ini? Tentunya kita belajar bersama-sama, amin. Kita belajar bersama-sama, ya. Kita belajar bertumbuh. Kerohanian kita bertumbuh dari anak-anak
menjadi dewasa, menjadi sempurna seperti yang Bapak Gembala rindukan. Kita menjadi gereja yang sempurna, gereja yang diselamatkan, menjadi gereja yang dipisahkan. Kita baca Markus 10 ayat 45, inilah sikap yang siap berkurban dan berkorban. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya. Dia bisa memberikan nilai tambah, adding value, nilai tambah kepada orang yang dia layani. Ya. Memberikan dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah inilah, ya hanya orang dewasa yang bisa melayani. Terus. Tadi pagi Pak Gideon sampaikan, kita banyak orang yang melayani, tetapi dasarnya dia membangun pelayanan itu salah. Dia tidak mendasarkan kepada firman Tuhan, dasar pelayanan yang teguh dan tidak goyah. Ya, banyak begitu orang-orang yang sudah melayani, tetapi di tengah jalan ada proses yang harus dia lewati. Nah dia nggak tahan dengan proses ini, akhirnya mundur. Ya, udahlah, dia akhirnya kompori yang lain juga supaya tidak melayani. Saudaraku, ini betul proses. Ya, hanya ada dua institusi yang dibuat oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan sendiri. Institusi yang pertama adalah rumah tangga, hidup pernikahan. Dan yang kedua adalah gereja Tuhan. Nah banyak orang yang menghindari proses, mereka menghindari yang namanya rumah tangga. Yang sudah berumah tangga, ya ngerti semua saudara, diproses. Suami dan istri itu harus tinggal bersama seumur hidup. Tidak bisa ganti. Kalau bisa ganti, wah, kalau nggak cocok kan bisa kan diganti. Dalam Tuhan itu nggak boleh. Itulah proses. Begitu juga gereja. Gimana mau diproses? Kalau kita melayani itulah baru proses. Kalau saudaraku belum melayani, belum ada proses sama sekali. Saudara datang dan pulang, nggak ada proses sama sekali yang saudara rasakan. Itu kita dilatih di gereja. Ya, gereja ini tempat melatih mental kita, melatih daya bertahan dan daya juang kita. Satu dengan yang lain kita diasah. Supaya kalau ketika kita praktek di luar, minimal kita sudah diperlengkapi dulu di gereja. Bagaimana ya melayani itu. Jadi begitu kita di luar juga kita tahu bagaimana harus bersikap kepada orang lain dan daya tahan terutama. Daya tahan di tengah-tengah proses itu yang harus terjadi. Ya, saudaraku, kita belum diapa-apain. Kalau saudara belum melayani. Haleluya. Apalagi kalau istilah ini ya. Saudaraku, ada satu istilah yang bagus sekali. Dikatakan begini. When you believe Jesus, cost-nya nothing. Ketika kita percaya kepada Yesus, tidak ada harganya, tidak ada yang sesuatu yang kita keluarkan, ya, tidak ada sesuatu biaya apapun. Karena hanya percaya saja, saudara yakin, saudara percaya, saudara sudah diselamatkan. Ya, hanya percaya, just believe. Waktu kita percaya kepada Yesus, cost-nya nothing. Waktu kita follow Jesus, when you follow Jesus, cost-nya itu something. Ada sesuatu yang harus kita korbankan, sudah. Kalau kita mengikuti Yesus, Alkitab katakan, kalau mengikuti Yesus harganya apa? Pikul salib, menyangkal diri. Wah, kita belum sampai proses ke situ.
Coba saudaraku menyangkal diri, lihat istri, lihat suami di rumah bagaimana. Kita menyangkal diri. Ngalah. Saya sering katakan sama suami istri, sing waras ngalah. Itu proses. Wah, when you follow Jesus, cost-nya something, ada sesuatu harga. Nah, ini yang terakhir, when you serve Jesus, ketika engkau melayani Tuhan, cost-nya everything. Cost-nya itu apa? Semua hidup. Wah, tidak jadi deh melayani, berat sekali seperti ini. Ya, saudaraku harus siap sudah kalau melayani Tuhan, cost-nya everything. Itu sebabnya banyak jemaat yang tidak maulah melayani, tidak siap gesekan, tidak siap diproses. Nanti malah mundur aku. Kita nggak siap jadinya. Tapi ini tidak ada jalan lain. Kalau kita mau dewasa, kita harus siap dalam proses. Mesti diproses. Kalau di rumah kita nggak ada proses-prosesan. Ribut, kalau ribut bertengkar antara suami istri, antara anak dan orang tua. Mau menang-menangan. Tapi di gereja nggak bisa. Saudara harus diproses. Bagaimana merendahkan diri, bagaimana menganggap orang lain lebih utama, bagaimana bisa kita menempatkan diri kita, walaupun kita seorang bos di rumah, di toko, di perusahaan kita, di sini tidak bisa kalau saudara memperlakukan diri saudara sebagai bos juga. Ya kita sama. Nah inilah saudara, harga yang harus kita bayar. Ya. Nah, kita lihat status ini. Ada hamba yang baik dan setia. Ada hamba yang baik, terus nah ayat 21, Matius 25 ayat 21, saudara coba baca. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, baik dan setia. Ini ada, kalau kita sudah jadi hamba pun, adalah seorang pelayan Tuhan, ya ini ada dua status, ya dikatakan status yang pertama adalah hai hambaku yang baik dan setia. Dan yang kedua kita lihat statusnya yang kedua di ayat yang ke-26 dan 27. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ada statusnya juga kalau seorang pelayan Tuhan. Tidak semuanya baik dan setia, tapi ini kenyataan. Hamba yang jahat dan malas. Ini sudah seorang pelayan Tuhan. Ya, seorang hamba, dia jahat dan malas. Nah kita lihat, kenapa dia bilang jahat dan malas ini? Ya, yang pertama saudaraku, kita lihat dia punya pandangan yang salah terhadap tuannya. Dia sudah direkrut menjadi hamba yang siap melayani. Tetapi pandangannya negatif kepada tuannya. Ya, kepada tuannya dia berkata, apa ya, ke-24, kita coba lihat ayat ke-24. Nah kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan,
Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Sudah direkrut, dia punya pandangan yang salah terhadap tuannya. Ya. Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudaraku, kalau pandangan ini, pandangan yang salah ini, saudaraku, ada dalam pelayanan juga, ada. Yaitu salah pandangan terhadap tuannya. Dia punya pandangan yang salah terhadap tuannya, seperti ini. Ya. Juga yang kedua lagi, dia punya rasa takut yang keliru. Ya, dia takut gagal, saudaraku. Saudara baca ayat yang ke-25, itu sebabnya dia jadi pasif dan tidak produktif. Motivasi utamanya cuma dia takut gagal. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ya. Talenta itu memang satu, kecil kelihatannya, paling kecil. Tetapi talenta itu banyak, saudaraku, isinya berapa ribu dinar sebenarnya. Satu talenta itu banyak, saudara. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya dia rasa takut yang keliru, dia takut gagal. Nah yang ketiga, dia kelalaian dan kemalasan yang dia sengaja. Ayat yang ke-26 dituliskan, karena itu, ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku tidak menuai. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Tuannya ini menilai, saudaraku. Dia lihat orang ini memang malas. Ya dalam bahasa aslinya, dia enggan, dia tidak mau berusaha, dia bermalas-malasan, dia tidak ada inisiatif apa-apa. Ada nggak pelayan seperti itu? Ada juga. Ini kesalahan yang fatal di hamba yang jahat dan malas ini. Yang keempat, kalau kita lihat, dia tidak setia dalam hal yang kecil yang dipercayakan kepada dia. Dia tidak setia. Dan yang kelima, dia mengembalikan apa adanya. Dia dikasih satu, dia kembalikan satu lagi. Tanpa ada usaha, tanpa ada pertumbuhan, tanpa ada pertambahan nilai yang dia berikan oleh tuannya itu kepada dirinya. Artinya apa ini? Ya, masing-masing kita sudah punya talenta. Masing-masing kita punya, entahkah punya 5 atau 2 atau 1, saudara, tidak ada yang punya alasan, tidak punya talenta, sehingga saudara tidak melayani. Ya, satu waktu akan ada pertanggungjawaban. Ya, walaupun saudara malas-malasan enggan mengerjakan, aku tidak mau melakukan apa-apa dengan talentaku, aku yang penting aku cari duit aja. Satu waktu akan ada perhitungan, ada pertanggungjawaban atas apa yang diberikan Tuhan kepada diri kita masing-masing. Ya. Ya. Nah, inilah hamba yang jahat dan malas. Nah, kalau kita lihat hamba yang baik dan setia, ini saya memang paradoks ini kalau kita melihat hamba yang baik dan setia itu sudah jelas sekali apa yang dilakukan. Tetapi saya akan memberi contoh saja, hamba yang baik dan setia ini, contohnya adalah orang yang bernama Yusuf, di Kejadian 39 ayat 3 dan 5. 3-5. Kita baca yuk, Kejadian 39 ayat 3 sampai yang kelima. Setelah dilihat tuannya, ini hamba yang baik dan setia ya. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yang pertama pasti dinilai, ya, dilihat oleh tuannya. Setelah dilihat oleh tuannya, tuannya melihat, ya, orang ini budak. Nah, konteks pada zaman itu, apalagi Potifar ini, panglima, pengawal istana, pengawal raja, itu punya banyak sekali
budak-budak. Dia punya banyak budak-budak. Ya. Lalu dari sekian banyak ini ada orang-orang yang khusus yang dipercayakan untuk melayani tuannya. Jadi yang sebagian orang-orang yang dipercayakan khusus ini dia melayani tuannya. Sementara itu yang lain, budak-budak yang lain dipercayakan untuk melakukan tugas-tugas yang di seputar rumah. Misalnya menjaga ternak, ya, cuci baju, terus yang lain-lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang kasar mungkin. Tapi ada yang khusus. Nah, kalau kita lihat ini hamba yang baik dan setia, dinilai oleh tuannya. Nah, ketika dinilai tuannya melihat bahwa dia ini disertai Tuhan. Padahal Potifar itu orang Mesir, tidak mengenal Allah Israel. Dia mengenal hanya dewa-dewa. Tetapi dalam perasaannya, dalam pandangannya, dia lihat orang ini berhasil. Ya, apa yang dipercayakan kepada dirinya, dia lihat tanda-tandanya, ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan di atas diri orang muda ini, yang bernama Yusuf ini, ada tanda-tandanya. Nah, kalau kita lihat lagi, buktinya dia lihat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Apa yang dipercayakan kepada anak ini, kepada budak ini, selalu berhasil. Pekerjaan yang gampang apalagi, di pekerjaan yang sulit, ya dia berhasil. Mungkin cara dia mengelola, mungkin cara dia berpikir bagaimana mengelola yang banyak, bagaimana melipat gandakannya. Ini dikerjakan Yusuf dengan begitu setia. Dan berhasil saudaraku, ya segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Lalu dalam kebijaksanaan dan kemampuannya, dia melebihi budak lainnya. Dilihat, oh budak ini, dia bijaksana sekali dalam perlakuan dia sama teman-temannya sesama budak, ya dan lain sebagainya. Dia mempunyai kemampuan juga melebihi budak-budak lainnya. Nah, yang terakhir lagi, apa yang diurus oleh Yusuf, ya, itu menjadi berkat bagi rumah Potifar ini. Atau dengan kata lain dia jadi makmur karena punya budak Yusuf, satu orang Yusuf ini. Dia jadi makmur, saudaraku. Apa yang diurus Yusuf ini bagus sekali sehingga dia melihat pekerjaan yang dipercayakan kepadanya menjadi berhasil. Nah, kita lihat lagi di ayat yang keempat sekarang, ayat yang keempat. Nah, setelah maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ini dia. Yusuf mendapat kasih tuannya, maka dan ia boleh melayani dia. Nah, ini saya katakan tadi ada orang-orang khusus. Ya. Dia dipercayakan dari budak yang banyak itu, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Nah, saudaraku, Yusuf ini mendapat kasih tuannya. Saya katakan begini saudaraku, kalau Bapak Gembala kan memberi dorongan kepada kita untuk melayani, kan ada upah bagi diri kita, upahnya kemuliaan, mahkota yang dikenakan untuk kita di sorga nanti ada upacara untuk kita lemparkan mahkota kemuliaan yang kita dapatkan di dunia ini selama kita hidup di dunia ini. Kita mendapatkan mahkota. Nah ini bukan bicara tentang nanti saudaraku. Nanti kalau saudara melayani Tuhan itu pasti dijamin ada mahkota kehidupan. Tetapi yang sekarang ini gimana? Waktu kita masih di bumi ini, saudaraku jangan berpikir kita tidak ada dampak. Kita kena dampaknya juga. Maksudnya kita kena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita layani, itu berbalik lagi kepada diri kita, memberkati diri kita kembali. Ya, kalau saudara baca di Lukas 10 ayat 7, Lukas 10 ayat 7, ya, firman Tuhan katakan begini,
tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab ini dia. Sebab seorang pekerja, seorang pelayan, apa baca? Seorang pelayan, apa seorang pelayan? Seorang pekerja patut dapat upah. Ya, patut dapat upah. Ini utusan murid-murid Yesus yang diutus oleh Yesus sendiri, tidak usah bawa bekal, tidak usah bawa apa-apa. Ya percaya, seorang bekerja, seorang yang melayani dengan sungguh-sungguh pasti ada upah di bumi ini. Ya, belum dalam kekekalan, baru di bumi ini kita dapat. Seorang pekerja pasti dapat upah. Nah kalau kita lihat lagi dalam 1 Timotius 5 ayat 18, ya, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ini gambaran dari seorang pelayan. Memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja, apa saudara baca? Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nih dia, seorang pekerja patut, pantas, layak dapat upah. Oh, ini Tuhan jamin saudaraku. Seorang pelayan pasti dapat upah di bumi ini. Tidak akan kehilangan upahnya. Tetapi bukan ini motivasi kita. Bukan ini motivasi murid-murid melayani Yesus. Ya, jauh sekali dari motivasi ini. Mereka mengorbankan, bahkan nyawa mereka sekalipun mereka korbankan. Ini bukan motivasi, tetapi ini jaminan yang tidak dikejar oleh orang-orang yang melayani. Jaminan pasti patut dia patut mendapat upahnya. Nah, ia boleh melayani Potifar, satu kehormatan ini. Ya, bandingkan dengan Yusuf pada waktu muda. Dia muda, dia begitu arogan ya, punya jubah yang maha indah, dia dapat sesuatu mimpi, lalu mimpi itu diceritakan dengan bangga. Wah, pantesan saudara-saudaranya benci sama dia. Benci sama Yusuf. Nah, bayangkan kalau seorang Yusuf yang belum lewati proses ini, lewati proses menjadi hamba, diperlakukan seperti hamba, ya, bayangkan saudaraku, bagaimana Tuhan bisa memakai orang yang sombong seperti ini. Dia diproses, Yusuf diproses, sampai begitu dia difitnah, dia dimasukkan ke penjara. Yusuf yang tadinya bangga menjadi kosong sama sekali. Ya. Hanya satu yang dimiliki apa? Penyertaan Tuhan. Dia memiliki satu-satunya itu penyertaan Tuhan. Dan inilah Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya Potifar. Dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Bayangkan saudaraku, ada seorang pembantu seperti Yusuf ini. Kalau kita lihat, ada nggak ya seperti sekarang ini? Jarang ya mungkin, tidak ada mungkin. Seorang budak dipercayakan kuasa atas semua yang dia miliki. Atas semua rumah tuannya, atas semua kepunyaan tuannya. Menjadi kekuasaan di bawah kekuasaan Yusuf. Tetapi ini orang yang sudah rendah hati. Dia tahu menempatkan dirinya. Ya, dia tahu bahwa dia hanya dipercayakan untuk melakukan yang terbaik dan setia melakukan sebagai hamba yang baik dan setia. Nah, kita melihat yang bagian terakhir ini, 1 Korintus 4 ayat 1, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara, inilah hamba-hamba Tuhan. Ya. Orang harus bisa melihat bahwa kami dipercayakan rahasia Allah. Tetapi lebih daripada itu, lebih daripada orang melihat kami dipercayakan, lebih daripada itu, orang-orang akan melihat ini. Yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayan yang demikian. Ialah apa? Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dia bukan hanya ngaku-ngaku. Dia dapat kepercayaan,
rahasia firman Tuhan, dipercayakan rahasia Allah. Tetapi memang orang-orang akan menuntut melihat kenyataannya, bahwa memang dia bisa dipercaya. Nah inilah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani dia, melayani dalam kedewasaan yang penuh. Ya. Nah kalau kita melihat yang terakhir, ayat yang terakhir, ya, apa yang kita lakukan secara berulang-ulang, saya percaya kita menjadi cakap. Ya, lakukanlah berulang-ulang. Saudara dilatih di gereja ini, bagaimana melayani dengan baik, bagaimana melayani dengan setia. Ya, saudara kerjakan dengan baik-baik. Saudara dilatih di tempat ini, diharapkan saudara nanti keluar mengembangkan apa yang saudara dapat di tempat ini. Untuk saudara belajar melayani juga. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap? Ya, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernah? Tentunya pernah ya. Lihatlah, di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Di hadapan orang-orang penting dia akan berdiri. Kenapa? Karena dia sudah melayani dengan cakap, melayani dengan setia, dengan baik. Dia punya kinerja diakui. Orang-orang ini punya kualitas, saudaraku. Nah di tempat inilah saudara-saudaraku harus dilatih juga kualitas hidupmu. Bagaimana saudara mau dilatih kalau saudara tidak mau melayani? Ya, bagaimana saudara mau berkualitas kalau saudara tidak mau melayani? Inilah pelayanan yang Tuhan cari. Pelayanan akan melayani di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina, bukan di hadapan pegawai-pegawai, bukan di hadapan mereka. Orang-orang yang punya kapasitas, punya kapabilitas, orang-orang yang cakap, orang-orang yang ini perhatikan, bukan hanya cakap, tapi dia sudah lewati proses. Dia didapati baik dan setia. Dia sudah dilewati proses di mana dia bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Dia lewati proses semua. Itu sebabnya dia menjadi cakap. Nah ada hal yang mendorong saya juga untuk mengerjakan terus pelayanan sebagai pelayan Tuhan. Saudara saya tadinya waktu remaja begitu senang melayani Tuhan. Sampai-sampai saya waktu itu kelas 2 SMA. Saya sudah ngomong dengan gembala saya, Om, saya mau keluar dari sekolah, saya mau pergi ke sekolah Alkitab. Saya mau membalas kasih Tuhan yang begitu besar saya rasakan. Ya, begitu menggebu-gebu rasanya hati ini. Itu kelas 2 SMA, saudara. Saya mau keluar dari sekolah, saya mau sekolah Alkitab, saya bilang. Nah untung saudaraku wakil gembala saya waktu itu memberikan nasihat. Ya, sudah jangan dulu kamu harus diuji dulu, dia bilang. Kamu diuji dulu 1 tahun ini. Ya, kalau kamu memang tetap, nah baru tahun depan. Oke lah saya bilang. Ya, saya melayani Tuhan, tamat SMA saya langsung pergi ke sekolah Alkitab. Sampai hari ini Tuhan tidak permalukan saya. Memang kita pelayanan dari nol semuanya. Kita suami istri juga melayani dari nol. Kita masuk ke waktu itu ke daerah Mejasem. Ya, dari nol kita punya, ya dari nol lagi mana. Tetapi Tuhan memang tidak permalukan, saudara. Sampai hari ini. Di tempat ini juga kami diproses. Prosesnya luar biasa. Tetapi semua itu membentuk kedewasaan kami. Percayalah, Tuhan mencari orang-orang yang dewasa di akhir zaman ini. Yang paling memotivasi saya adalah hari kematian. Hari kematian merupakan motivasi yang terbesar dalam kehidupan saya.
Saya berpikir waktu yang saya miliki tidak banyak. Waktu saya meninggal nanti tidak ada sesuatu yang saya bisa tinggalkan. Tidak ada sesuatu yang saya bisa lakukan lagi ketika sudah meninggal. Tinggal nisan. Ya. Waktu-waktu ini saya pakai dengan begitu baik untuk melayani Tuhan. Nah, kiranya pesan ini juga buat saudaraku, ingatlah hari kematian juga. Kalau kita sudah mati, kesempatan itu sudah tidak ada lagi.